Alhamdulillah, ini masih banyak qasidah-qasidah solawat-solawat yang nanti akan kita bawakan. Di antaranya Alamat Anak Soleh, Nasabe Kanjeng Nabi, Adinulana, dan main-main. Masih banyak yang lain. Tapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan bersama-sama nasihat-nasihat tausiah Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita akhina fillah Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al-Habsi dari kota Solo, Jawa Tengah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyid para alimul ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat. Telah hadir pula tadi bersama kita pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Haji Fuad Nur Hasan, serta para kiai yang lainnya, Kiai Haji Hasim Husnan, dan juga para romo kiai yang lainnya nggak bisa kami, Kiai Fadlullah Zaini dan Kiai Zuhri Zaini, dan semuanya para romo kiai yang alim saleh yang hadir di tempat ini. Dan juga akhina fillah walillah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bin Abu Bakar As-Segaf, dan juga Habib Ali Al-Hadar Habib Muhammad bin Idrus As-Segaf, dan juga Sahibul Hajat, tuan rumah di acara kesempatan malam hari ini CV Suud, yaitu Bapak Haji Rahmatullah serta segenap keluarga beliau, putra putri beliau semuanya, terkhusus ibunda beliau Ibu Hajah Aminah yang Allah Ta'ala panjangkan usianya insyaallah fi sihhatin wa afiyah, dan semua pejabat pemerintahan yang hadir, baik dari pemerintahan sipil, aparat kepolisian, militer, dan semuanya, dan semua teman-teman Zahir Mania yang hadir dari manapun juga. Semoga insya Allah nggak ada yang pulang kecuali hajatnya qabul. Nah, semoga malam hari ini jadi malam kita semuanya tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Semoga solawat yang tadi kita baca, maulid yang kita baca akan menyambungkan ruhnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia yang paling beruntung itu yang paling Allah izinkan untuk mengenal dan mencintai Nabi Muhammad. Itu manusia yang paling beruntung. Jadi kalau Anda duduk di majelis sholawat kok senang, dengar ceritanya Nabi Muhammad kok Anda senang, maka Anda orang yang beruntung. Kenapa? Karena Anda punya satu modal di dalam hati yang menyebabkan semua urusan Anda insya Allah nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Habib Ali, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Gak ada majlis seperti kumpulnya orang untuk membaca maulid, untuk dengarkan sholawat pada Nabi Muhammad, baca sholawat pada Nabi Muhammad, kemudian dia mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad. Ini yang seperti ini yujallil kurub. Kurub itu jamak dari karbun. Karbun itu ada satu penderitaan. Penderitaan di masa muda kita, penderitaan dalam rumah tangga kita, penderitaan dalam urusan ekonomi kita, penderitaan di masa tua kita, penderitaan di akhirat nanti. Semuanya itu nanti akan terselesaikan apabila kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di Mekah itu ada orang yang sangat hebat. Harta dia punya banyak, pengaruh dia punya, kecerdasan dia punya. Sayangnya jadi orang celaka. Walaupun masyarakat Mekah memberikan gelar kepada dia
Abul Hakam. Bapaknya kebijaksanaan. Tapi karena dia enggak punya ketersambungan hati dengan Nabi Muhammad, malah memusuhi Nabi Muhammad, maka dirubah namanya menjadi Abu Jahal. Berubah namanya jadi Abu Jahal, jadi orang yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi. Pengaruhnya enggak bisa nolong dia, hartanya enggak bisa nolong dia, kehebatannya enggak bisa nolong dia. Kenapa? Karena dalam hati enggak tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Allah itu ditaruh di satu gudang. Gudang itu ada pintunya. Maka pintunya gudang itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Rahmat Allah itu kalau mau turun kepada kita, itu ada passwordnya. Kalau Anda enggak tahu passwordnya, ya sampai kapanpun rahmat Allah itu turunnya susah. Tapi kalau Anda tahu passwordnya, apapun keadaan Anda, insya Allah Anda selalu dirahmati Allah Subhanahu. Maka passwordnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu password untuk semua urusan kita. Maka kalau kita ada hajat apapun juga, pengen apapun juga, ada urusan apapun juga, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sudah memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad, lihat saja keajaiban-keajaiban akan mendatangi kehidupan Anda semuanya insyaallah. Amin Allahumma amin. Maka beruntunglah manusia yang hidupnya senang sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ini beruntung. Jadi umat Nabi Muhammad itu, kita jadi umat yang amal umurnya paling pendek, amalnya paling sedikit, tapi nanti peluang masuk surga itu paling besar. Enak kan? Umur pendek, amal dikit, tapi tetap peluang surganya itu paling besar. Kita ini umat yang kalau ada sedikit aja kebaikan dalam diri kita, maka kebaikan ini akan bisa mengantarkan kita bukan hanya surga, keberuntungan dunia akhirat yang puncaknya nanti surga. Di surga itu ada muqaddimahnya. Keberuntungan hidup kita dunia akhirat, hati senang orang soleh, hati cinta sama Nabi Muhammad, ini muqaddimah surga. Ini muqaddimah surga ini akan diberikan kalau orang ada sedikit kebaikan karena kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, itu dulu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk sama para sahabat. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, "Ya Rasulullah, ada seseorang namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi. Itu meninggal dunia. Kamu mau menyolatkan dia atau tidak?" Kata Nabi, "Ya kan saya solatkan dia." Ya udah. Maka Rasulullah SAW kemudian menyolatkan orang itu. Ketika Nabi mau takbiratul ihram untuk menyolatkan orang itu malaikat di atas ikut baris menyolatkan orang itu. Satu safnya malaikat yang ikut mensolatkan jumlahnya 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Itu satu safnya. Diriwayatkan yang ikut mensolatkan 2 saf. Berarti 140.000 malaikat. Ini kalau kita jejer satu orang 140.000, kira-kira sampai mana itu? Sampai Besuki mungkin ya. 140.000 malaikat itu ikut menyolatkan. Maka ketika itu Rasulullah SAW tanya, "Wahai Jibril, orang ini amalannya apa? Kenapa kok bisa dia mendapatkan derajat yang tinggi seperti itu?" Maka ketika itu malaikat Jibril mengatakan, amalannya dia cinta dengan surat Qul huwallahu ahad.
Jadi dia kalau duduk baca qul huwallahu ahad, berdiri baca qul huwallahu, nanti kalau jalan pergi qul huwallahu ahad, pulang qul huwallahu ahad, alhamdulillah mirip sama kita semuanya. Betul apa betul? Kita sholat subuh baca suratnya apa? Kulhu. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, kulhu. Alhamdulillah berarti mirip. Ya jangan ngaku, kan enggak apa lainnya, enggak usah ngaku begitu. So, pokoknya insya Allah termasuk mirip, semoga insya Allah derajatnya juga mirip. Amin Allahumma. Umat paling enak kita ini. Kita dapat semua keutamaan itu karena kita semua ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, hadirin Allah taala. Anda kalau baca Maulid Simtud Duror itu ada selawat yang hurufnya ba, di awal tuh ada Habib Ali muji ya Rabbi sholli ala Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba al-Muhabbab. Ya Allah limpahkan sholawat rahmat ta'zimmu atas Nabi Muhammad. Siapa? Al-Mustafa, manusia terpilih. Al-Mustafa juga kurang lebih sama. Walaupun Al-Mustafa ada yang mengartikan makna Al-Mustafa itu adalah orang yang disucikan dari segala macam kotoran. Dikit ada cacat dan celahnya itu enggak ada. Dan Al-Muhabbab. Al-Muhabbab itu beda dengan Al-Mahbub. Kalau mahbub itu artinya dicintai. Dicintai. Tapi kalau al-muhabbab itu artinya orang yang dijadikan dicintai. Maka yang cinta sama Nabi Muhammad bukan cuma kita. Anda bayangkan gunung. Gunung itu cinta dengan Nabi Muhammad. Pernah ketika itu Nabi SAW itu naik ke gunung, kemudian naik gunung Uhud, dan gunung Uhudnya itu bergerak. Maka ketika itu kata Nabi, wahai gunung tenanglah, karena di atasmu ada Nabi, ada Siddiq dan ada Syahid. Gunung aja, kata Nabi, Uhud ini gunung yang mencintai kita dan kita juga mencintai dia. Gunung aja cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelepah kurma, bayangkan Nabi itu kalau khutbah ada pelepah kurmanya, dipegang begini. Sama Rasulullah SAW itu ada pelepah kurma dipegang begini. Ketika ada yang buatkan mimbar, maka ketika itu pelepah kurma ditaruh. Ketika Nabi khutbah pakai mimbar, terdengar suara tangisan seperti suara tangisan unta. Bahkan di dalam hadis suara tangisannya itu meraung-raung. Artinya tangisannya itu tangisan yang cukup keras, meraung-raung. Dan ini hadis-hadisnya ulama mengatakan mutawatir karena yang menyaksikan banyak. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW kemudian memegang pelepah kurma tersebut. Dikatakan pelepah kurma itu nangis karena enggak dipakai lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far As-Shadiq, cucu Rasulullah SAW, beliau bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Kalau meriwayatkan hadis itu beliau akan menangis. Dan beliau berkata, wahai umat, pelepah kurma aja rindu pada Nabi Muhammad. Apakah kamu enggak rindu dengan Nabi Muhammad? Mudah-mudahan kita jadi orang yang rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu muhabbab. Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad ini punya semua sebab untuk kita cintai. Kalau kita cinta sama keindahan, kalau kita bicara keindahan fisiknya Nabi Muhammad, enggak ada yang lebih hebat dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad
bukan cuma sekedar indah. Nabi itu seluruh tubuhnya penuh dengan mukjizat. Seluruh tubuhnya itu penuh dengan mukjizat. Rambutnya Nabi nih ya. Ini kita tahu yang tahu hebatnya Nabi. Rambutnya Nabi Muhammad itu ketika haji wada, Khalid bin Walid itu ikut rebutan ngambil rambutnya Nabi. Ketika rambutnya Nabi sudah dia dapatkan, dia cium, dia letakkan rambutnya Nabi di pecinya. Dan setelah itu kata Khalid bin Walid, tidak pernah aku perang pakai peci yang di situ ada rambutnya Nabi Muhammad kecuali aku memenangkan peperangan tersebut. Karena ada rambutnya Rasulullah SAW. Rambutnya Nabi bukan cuma sekedar indah, tapi rambutnya Nabi juga merupakan mukjizat. Seluruh ketampanannya Nabi. Itu ada orang masuk Islam karena lihat wajahnya Nabi Muhammad. Namanya Abdullah bin Salam. Ketika Nabi datang penasaran, ini orang-orang kok rame-rame datang ngapain? Siapa yang datang? Muhammad datang. Begitu lihat wajahnya Nabi Muhammad, baru lihat wajahnya saya tahu ini bukan wajah pendusta. Karena sebab dia lihat wajah Nabi, setelah itu ada proses-proses berikutnya yang menjadikan dia akhirnya memeluk agama rambutnya mukjizat. Pandangan mata Nabi Muhammad mukjizat. Rasulullah bisa lihat ke belakang seperti lihat ke depan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya nggak bisa lihat belakang saya ada apa. Tapi kalau Nabi Muhammad itu bisa lihat. Pernah ada sahabat. Jadi dia semangat mau ikut jamaah sama Nabi. Ketika dia masuk masjid pas Nabi ruku. Karena dia nggak mau ketinggalan rakaat, dia ruku di ujung masjid. Setelah itu ngelanjutkan sholat sambil jalan. Hari sholatnya sambil jalan. Ayo monggo kalau besok ada yang Jumatan mau niru silahkan. Insya Allah langsung dikira orang stres itu. Hari sholatnya di ujung masjid, habis itu sambil ngikut sholat sambil jalan. Selesai sholat Nabi tanya. Nabi kelihatan. Siapa yang tadi rukuk terus sholat sambil jalan? Saya ya Rasulullah. Kok Nabi bisa tahu? Karena Nabi kelihatan. Kata Nabi apa? Zadakallahu hirsan walam ta'ud. Semoga Allah Ta'ala ngasih kamu tambahan semangat. Tapi jangan diulang lagi ya. Kalau mau sholat itu nunggu masuk shaf, baru kemudian ikut jamaah sholat. Nanti lama-lama jalan dari rumah akhirnya. Takbiratul ihramnya di rumah, salamnya bisa sampai masuk masjid. Atau ada yang mau mengamalkan coba? Nggak boleh. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini Nabi SAW itu pandangan matanya mukjizat, telinganya bisa dengarkan siapa yang Nabi itu kalau lewat kuburan, tahu mana kuburan yang sedang diazab, dan itu terdengar di telinganya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita untung nggak dengar. Coba enggak kita lewat kuburan sehari berapa kali? Bisa stres kita lama-lama. Pandangan matanya mukjizat. Kemudian beliau juga telinganya mukjizat, rambutnya pun juga mukjizat, tangannya mukjizat. Itu ada kerikil dipegang di tangannya Nabi Muhammad. Kerikil ini bertasbih dan didengar oleh semua para sahabat Nabi Muhammad. Mukjizat dari tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Perang Badar ada sahabat pedangnya patah. Ya Rasulullah mau perang pedang patah. Ambilkan pelepah kurma. Nih pakai ini. Sahabat yakin Pak. Mas Mbak adik-adik semua. Sahabat yakin dipegang. Dibawa ke medan perang, pelepah kurmanya berubah menjadi pedang. Mukjizat tangannya Nabi Muhammad itu. Ludahnya mukjizat.
Oh, jangan dikira ludah Nabi sama kayak ludah orang lain, beda. Waktu mau perang Khaybar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib matanya sakit. Sama Nabi mau dikasih bendera perang. Nah, ketika itu matanya sakit dipanggil sama Rasulullah SAW, dikasih ludahnya Nabi, langsung seketika matanya itu sembuh. Coba kalau ada teman kita sakit mata, kita kasih ludah kita, hasilnya gimana? Gimana? Tambah parah. Makanya kunci kemuliaan itu semua Allah titipkan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah, niatkan hadirnya kita di sini itu nyambung sama Nabi Muhammad. Hadirnya kita di sini itu mendekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Sebelum datang ke majelis semacam ini, niatkan saya mau sholawat kepada Nabi. Maka pakai pakaian yang terbagus, adabnya juga akan dijaga. Tahu nggak, sholawat kita ini disodorkan kepada Nabi Muhammad kayak hadiah. Nanti Fulan bin Fulan dari Tamanan Bondowoso, ya Rasulullah mengirimkan sholawat kepadamu. Sholawat kita ini seperti hadiah. Kalau kita ngirimkan sholawat sama Nabi, maka nama kita disebut, nama orang tua kita juga akan disebut. Dan kalau Allah Ta'ala itu cinta dengan Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala akan mencintai semua yang akan tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ingin tersambung sama Nabi terus atau hanya di tempat ini? Terus atau hanya di tempat ini? Nah, kalau terus nanti pulang ke rumah, niatkan pengen nyambung dengan hati Nabi Muhammad. Semua grup WA yang isinya nggak sama dengan ajaran Nabi Muhammad, mundur, saya nggak jadi bergabung. Kenapa? Jangan-jangan nih udah saya hadir maulid, hadir sholatan, sudah mau mimpi ketemu Nabi Muhammad, karena lihat grup WA isinya ngomongin orang, nggak jadi mimpi ketemu Nabi Muhammad. Sudah mau dapat berkah, takutnya nggak aja. Itu grup-grup WA yang nggak bermanfaat, kita mundur. Lihat akun-akun yang nggak bermanfaat, udah tinggalkan semuanya. Kumpul sama orang-orang yang baik, nanti insya Allah Allah akan mendatangkan dalam kehidupan kita ini banyak kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sahabat Nabi SAW itu, mereka itu yang paling mereka andalkan itu Nabi Muhammad. Orang-orang saleh itu juga yang paling mereka andalkan tuh kedekatan dan tawasul mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling mereka andalkan. Yang paling mereka jadikan ini pegangan saya, ya sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah diceritakan, ada satu cerita pernah kita baca di satu kitab yang berisi tentang keutamaan sholawat. Jadi diceritakan ada dua kakak beradik. Ada dua kakak beradik, punya bapak, bapaknya orang kaya, bapaknya mati meninggalkan warisan. Lah di antara warisan-warisan bapaknya itu, di situ ada 3 helai rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakaknya bagi, ini warisan dibagi ya, yuk setengah harta buat kamu, setengah harta buat saya. Ini ada rambut Nabi 3, 1 buat saya, 1 buat kamu. Gimana kalau yang 1 kita potong? Menurut yang 1 kita potong. Kata yang adik, jangan. Kenapa? Kan rambut dipotong bisa. Jangan, itu rambutnya Nabi.
Saya takut kalau nanti motong, saya takut kurang berkah. Terus gimana? Ya pokoknya atur aja caranya gimana nih, pokoknya biar bisa dibagi. Tapi jangan dipotong rambutnya Nabi. Terakhir karena kakaknya itu lihat adiknya ngotot rambut gak mau dipotong, kakaknya ngasih tawaran, gini aja Dik, 3 rambut Nabi semua buat kamu, harta semua buat aku. Harta, rumah, ada sekian tempat, tanah, sekian hektar, hewan ternak, emas, permata, berlian, semua buat aku. Tapi 3 rambutnya Nabi silahkan kamu ambil. Kata adiknya apa? Oke, saya setuju, enggak apa, ambil aja semuanya. Saya cuma ngambil 3 rambutnya Nabi SAW. Akhirnya adik ini ngambil 3 rambutnya Rasulullah SAW, kemudian dibungkus rapi sama dia. Dia ngambil itu, kakaknya ngambil harta, dia tidak pernah merasa dirinya itu rugi karena milih rambutnya Nabi, nggak milih harta. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dia nggak pernah bilang, wah rugi, orang-orang datang semua. Kamu ini gimana? Ini harta, kenapa kamu lepaskan sia-sia? Kamu kasih ke kakak kamu, kakakmu tambah kaya, kamu sekarang nggak punya apa? Apa? Kata adiknya, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat 3 rambutnya Nabi. Tahu enggak adik ini dapat 3 rambutnya Nabi itu? Dia berjalan tuh kadang baru 3 langkah, dia ambil rambutnya Nabi, dia sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dicium, ditempelkan di antara kedua matanya. Nanti dia jalan bentar, duduk bentar, ingat dicium, ditempelkan kedua matanya. Tidak pernah sebentar aja berpisah dari rambut-rambut Nabi Muhammad yang dia miliki. Kok kayaknya dapat harta? Kayaknya dapat harta. Itu kalau kita disuruh milih yang mana itu? Mikir, saya mau istikharah dulu Beb. Gayanya begitu. Kok kayaknya melihat kondisi perekonomian, maka lebih baik saya mengambil ini kakaknya, ngambil harta, adik yang ngambil rambut. Apa yang terjadi? Adik ini, subhanallah, semakin lama, semakin rezekinya tambah. Sampai akhirnya adik ini ketika tuanya kaya raya, bahkan mati dalam keadaan kaya raya, tapi kaya yang soleh. Yang kakak tambah lama ada habis, sampai ketika mati tidak punya apa yang lebih istimewa karena iman Nabi Muhammad. Apa yang terjadi ketika dia wafat? Beberapa ulama yang soleh mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, ziarahlah kamu ke makamnya orang itu. Karena orang itu kalau diziarahi akan mendatangkan berkah. Orang ini hidupnya mulia, matinya juga mulia karena tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen nggak kita tersambung sama Nabi? Pengen apa enggak? Pengen. Kalau pengen tersambung sama Nabi, kita gini, ini tandanya orang cinta. Anda kalau mengidolakan seseorang, Anda bayangkan. Ini sekarang di Indonesia lagi viral. Ada YouTuber Amerika. Ya kan? iShowSpeed. Datang keliling, semua orang rebutan pengen ketemu, semua orang kepo dengan kehidupan pribadinya, kepo kemana aja dia pergi, apa semua aja yang dilakukan sama orang ini. Tapi pertanyaannya, kita yang umat Nabi Muhammad, sudahkah kita kepo tentang Nabi Muhammad sampai seperti itu? Sudahkah kita kepo? Nabi itu dulu kecilnya gimana? Nabi itu kesehariannya gimana? Nabi itu seperti apa? Sudahkah kita ada rasa seperti itu? Kalau sudah ada, baru kita dikatakan mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masuk kita nggak pernah sih? Kita ada pemain sepak bola,
Misalkan pemain timnas Indonesia lawan Arab Saudi menang hat-trick. Ini kan timnas lagi hebat-hebatnya ini. Bravo timnas Indonesia. Ini yang suka bola tepuk tangan semua. Ini umpama ada pemain timnas Indonesia, umpama namanya nggak dikenal, tiba-tiba main nyetak hat-trick. Kira-kira semua orang cari Instagramnya nggak? Cari YouTube-nya nggak? Penasaran nggak? Anda bayangkan itu dia membawa harum nama negara Indonesia. Nabi Muhammad mengharumkan dunia ini, mengharumkan nama Anda, mengharumkan nama orang tua Anda, mengharumkan agama Anda, menolong Anda nanti ada di hari kiamat. Sudahkah Anda kepo dengan kehidupan Nabi Muhammad? Pengen tahu Nabi itu seperti apa? Orang itu kenal lama orang, semakin dekat, semakin tahu kekurangannya. Anda kalau ketemu orang baru ketemu, say hello, ngobrol, biasa. Lu sudah pergi keluar kota bareng, tahu ini orang kekurangannya apa. Karena manusia yang nampak baiknya, kalau sudah dekat nampak kekurangannya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, semakin Anda dekat, semakin nampak semua kelebihannya. Semakin nampak semua kesempurnaannya, semakin nampak semua kebaikannya. Itulah Rasulullah SAW. Maka insya Allah jaga rasa cinta kita sama Nabi. Nanti Allah Ta'ala datangkan jodoh yang sefrekuensi juga cinta sama Nabi. Banyakin sholawat sama Nabi Muhammad, maka jodoh kita akan jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Itu cari jodoh itu disolawatin, jangan cuma pacaran. Jangan cuma pacaran begitu, maka buanglah pacar pada tempatnya masing-masing. Setuju? Setuju tapi nggak dilakukan ini. Saya pernah dapat pertanyaan di medsos, Habib, bolehkah saya mensolawatin orang yang saya cintai? Pertanyaannya begitu. Saya jawab lah, kalau mau jawab sholawat untuk urusan dunia, boleh apa enggak boleh? Boleh, enggak apa-apa. Kata para ulama sholawat, kemudian apa lagi? Sholat duha, surat waqiah, niatnya untuk rezeki, itu boleh. Ikhlas enggak? Ikhlas enggak? Ikhlas kalau mintanya sama Allah. Kalau mintanya sama Allah itu ikhlas. Tapi kalau Anda misalkan saya mau baca surat waqiah biar bos saya ngasih duit saya lebih banyak, itu enggak ikhlas. Nah, karena suratnya, ayatnya dibaca minta sama Allah, tapi yang diharapkan itu selain, itu enggak ikhlas namanya. Paham bedanya? Nah, Anda sekarang sholawat biar si dia itu jadi jodoh saya, boleh atau tidak? Ya kalau saya ya terserah. Tapi yang jelas lebih baik Anda sholawat biar jodoh Anda lebih baik daripada dia. Setuju apa enggak? Jadi kalau dia sudah kamu punya sudah sangat hebat, tapi Anda sholawatin ternyata dapatnya jauh yang lebih hebat. Wah kalau gitu sholawatnya berapa kali Beb? Sholawat itu kalau banyak udah nggak bisa dihitung. Kalau sholawat cuma 10 kali ya belum bisa dikatakan banyak. Sholawat banyak, nanti insya Allah semua urusan-urusan kita tuh akan dapat penyelesaian berkah sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, saya udah sholawat, tapi kenapa kok gak kabul-kabul hajat saya? Berarti Allah Ta'ala bukan gak ngasih, tapi Allah Ta'ala berikan yang lebih baik. Ada orang tiap hari sholat duha, tapi bingung uang di rekening kok enggak nambah. Saya tanya, lah anakmu sehat? Sehat. Masuk rumah sakit? Enggak. Istrimu sehat? Lah itu namanya rezeki. Kalau kamu dapat duit banyak, tapi ternyata seminggu harus cuci darah 2 kali, gimana? Milih duit apa milih sehat? Sehat.
Makanya itu rezeki itu macam-macam, nggak mesti bentuknya itu hanya duit atau fulus, apa peseh, engki, atau bahasa Genzi, cuan. Bukan cuma itu, rezeki itu macam hati tentram itu rezeki, duduk sholawat tidak mikir utang itu rezeki. Nanti sampai rumah utangnya dibayar gitu aja. Sholawatan tidak usah mikir utang dulu. Mudah-mudahan semua hadir utangnya lunas. Amin Allahumma amin. Maka insya Allah di majelis ini kita dikumpulkan semua sama Haji Rahmatullah untuk bersama-sama dengan Habib Ali Zainal Abidin, Kiai Fuad Nur Hasan dan semua para habib, para kiai untuk sama-sama kita semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji Nabi, mengidolakan Nabi. Maka insya Allah Anda yang datang ke tempat ini dengan capek-capek Anda semua, insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Siapapun yang membantu acara ini, yang bantu nyiapkan konsumsi, yang bantu nyiapkan dekor, yang bantu nyiapkan panggung, yang menjaga keamanan, semuanya Anda yang lelah niatkan untuk Nabi Muhammad, lelah Anda tidak akan sia-sia. Lelah Anda di dunia untuk Nabi Muhammad akan digantikan dengan ketenangan nanti ada di akhirat dan di dunia juga insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan insya Allah Allah Ta'ala berikan berkah untuk kita semuanya. Panjangkan usia kita, kabulkan semua hajat kita. Siapapun yang sedang sakit, ya Rabb, angkat semua penyakitnya insya Allah. Siapapun yang sedang berduka, ya Allah, angkat semua dukanya. Yang sedang menderita, singkirkan semua penderitaannya. Berikan kepada kita semua ketenangan dalam batin kita, hati kita, rohani kita. Dipanjangkan usia kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan guru-guru kita semuanya, Kiai Fuad, Habib Ali Zainal Abidin, Haji Rahmat, Ibu Haji Aminah dan semuanya insya Allah Ta'ala panjangkan usia Ta'ala beliau, untuk panjangkan usia beliau-beliau semua fi sihhatin wa afiyah, dan insya Allah kita semua yang hadir insya Allah bisa berjumpa di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Allah Ta'ala berikan semua hajat-hajat kita semuanya. Insya Allah yang pengen jumpa jodohnya segera jumpa jodohnya, yang lagi cari pekerjaan didatangkan pekerjaan, yang bingung urusan rezeki, rezekinya didatangkan dengan cara yang terbaik, rezeki yang berlimpah ruah, mengalir dari segala arah, didapat tanpa susah payah. Bisa ziarah ke Mekah Madinah, dipanjangkan usia kita bersehatin wa'afiyah, dan di akhir usia kita dapat husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jazaa, jazakallah khair. Ribuan terima kasih kepada beliau akhina Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang telah memberikan nasihat ilmunya pada acara kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambah semangat kita untuk selalu hadir di majelis sholawat dan memperbanyak bacaan sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga beliau Al-Habib Muhammad diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah, panjang umur, diberikan kesuksesan kemudahan dalam dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau ini Habib Muhammad adalah salah satu ulama muda, dai muda yang insyaallah akan membawa nama Indonesia semakin bersinar di dunia. Beliau masih muda sudah mengeluarkan karya tulis, sudah membuat karya tulis yang luar biasa. Kita doakan terus beliau ini mudah-mudahan kelak tambah bermanfaat ilmunya, bermanfaat hidupnya, dan insyaallah akan mencerahkan dan mengajak kita semua untuk semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbal alamin. Tapi jangan Habib Muhammad aja didoakan, Habib Idin juga didoakan. Karena saya juga masih pemuda-pemuda yang wajahmu udah enak ya, aku ngomong aku pemuda gitu enak. Kan saya kemarin baru aja hari Jumat ini kemarin baru ulang tahun. Yang ke 29 tahun ulang tahun saya. Sudah nonton tuh di YouTube tuh kemarin, di TikTok ulang tahun saya. Ada orang yang menyerupai wajah saya dari situ. Ternyata pemain bassnya Az-Zahir itu yang pakai topeng wajahnya Habib Idin itu. Kurang ajar gue ya. Kamu ngimpi-ngimpi pengen punya wajah kayak Habib Idin enggak bisa toh.
Sudah diterima itu apa adanya sudah insya Allah. Kalau pengen puas nanti ke Korea sana operasi plastik sana. Nek plastiknya nggak kuat pakai ember. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan kita apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad tadi insya Allah bisa merubah kepribadian kita semakin baik. Dan yang jelas pokoknya apa yang beliau sampaikan tadi oleh-olehnya dari majelis ini kita semua yang hadir lebih memperbanyak bacaan Al-Quran kita dan lebih memperbanyak bacaan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baca sholawat itu adalah salah satu amalan umat Nabi Muhammad yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'maluna bainal qubuli wa raddiha illa sholah ala Nabi Muhammad. Maka dikatakan juga barang siapa yang mau membaca sholawat pada Nabi Muhammad 100 kali dalam sehari, maka 100 hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 30 hajat dunianya dan 70 hajat di akhiratnya. Baca sholawat. Tapi saya lihat dari tadi ini, saya ajak semua yang hadir ini yang datang kira-kira 20.000 orang lebih nih tadi. Karena saya tanya kepada beliau, panitia menyiapkan snack, menyiapkan kue, roti sebanyak 15.000 sampai 20.000. Belum jam 8 aja snacknya udah habis. Ojo-ojo wong siji jupuk loro iki. Ketara iki wajah-wajahmu teko kene ketok iki. Ya. Yang tangan kanan ngambil tangan kiri dari belakang. Aku durung. Modelmu ketara teko kene. Berangkat dari rumah enggak bawa sangu jadi sampai sini roti kok enak iki loro ae roti iki. Ini roti yang pertama buat sebelum mahlul qiyam, yang kedua buat setelah mahlul qiyam. Ketara wajahmu iki ketara teko kene. Ya iki wajah-wajah Zahir Mania Banyuwangi, Zahir Mania Jember iki. Ketara mangkat teko omahe bar zuhur to sampean. Ya. Berangkat dari Banyuwangi habis sholat zuhur tadi. Saya dapat kabar dari panitia katanya jam 4 sore sini sudah penuh. Betul ya? Sholat asar di sini, sholat maghrib di sini. Ndak atus berarti. Pantas mampu ditekan kene. Orang gendah berarti ini. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sholawatan lagi. Ini sampai jam berapa? Betul. Aku tidak takut sampean takut iki lho, saya ngundang. Sampai jam berapa nih acara? Jam 12. Iki sing bayar aku iki tuh sampean, dadi aku nurut iki. Nek aku ndak nurut nang iki tahun ngarep ndak diundang mana aku iki. Iki bose anake Kaji Rahmat iki. Sampai jam 12 ya. Ini iki aku seneng panitia ngene iki. Sampean yang jauh-jauh dari Jember, dari Banyuwangi mau minta qasidah apa ini? Hah? Kan begini ceritanya. Ceritanya harusnya besok malam kan saya acara di Banyuwangi, harusnya. Karena ditunda di lain waktu, jadi kan saya kesian dari Banyuwangi kira-kira sudah punya bayangan qasidah apa? Apa? Apa jare? Azahir kowe wakil aku ki swaraku ora jelas apa? Apa? Kerong. Lagu bahasa Madura itu. Kerong itu. Saya iso hakim sing nyanyi. Serius ini minta qasidah apa? Alamatnya anak soleh. Bukan. Apa? Saya yang perempuan diem dulu, Yang laki-laki apa? Cokot boyo. Kowe sini cokot boyo. Apa? Kalau yang perempuan apa? Sifate. Lagu apa sifate? Sifate murid enggang. Saya yakin yang ditunggu sama sampean yang tung tak tung tang tung tak tung. Dan itu lagu nih. Aku yakin ngenteni pukulane, ya kan? Saya dinteni dudu lagune, saya dinteni pukulane tung tak tung. Sampean ngene gini kan? Nah, apa ngene kan? Ngerti aku. Wis paham. I understand. Saya paham. Ono lagi, minta qasidah apa?
tombol hati beb, yang ditunggu bukan tombol hatinya. Saya dintani ngono to. Opo kowe ora genah. Yang saya minta itu kan solawat, qasidah, madah. Solawat, madah, pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Minta solawat apa? Ini solawat opo rari. Malas malaikatnya nyatet bingung iki solawat apa gremeng gitu. Nggak ada tulis solawat itu. Yang lain. Yang biasa nonton Azair pasti tahu apa? Apa cari? Alamatnya anak soleh. Nasabe Kanjeng Nabi. Solawat Naria. Ya, ngono lagi solawat namanya. Minta solawat apa? Orang main. Saudara Nabi Muhammad. Ayo.